di dunia wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah SWT menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Quran Surat Taubah ayat 5455. Keterangan, pada permulaan Islam yang menyebabkan ditolaknya sedekah selain kekafiran adalah bermalas-malasan mengerjakan sholat dan bersedekah dengan hati yang terpaksa. Berkenaan dengan sholat telah dibicarakan dalam risalah sholat susunan hamba yang hina ini. Dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dalam Islam tidak ada bagian bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Sholat adalah sesuatu yang penting bagi manusia, sebagaimana pentingnya kepala bagi badan manusia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat dengan khusyuk dan khudu yang sempurna, sholat itu akan naik dengan bercahaya sambil mendoakan orang yang mengerjakannya. Dan barang siapa yang mengerjakannya dengan cara yang buruk, sholat itu akan naik dalam keadaan yang buruk dan hitam sambil mendoakan keburukan bagi orang yang mengerjakannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakanmu sebagaimana kamu telah membinasakan aku. Dan sholat seperti itu akan dilemparkan ke muka orang yang sholat itu dengan dilipat seperti kain yang usang. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Jika sholat itu baik, maka amal yang lain akan baik. Dalam hadis yang lain disebutkan, jika sholatnya diterima, maka amalan yang lain juga akan diterima. Dan jika sholatnya itu ditolak, maka amalan yang lain juga akan ditolak. Fadilah sholat. Selanjutnya dalam ayat ini disebutkan bersedekah dengan hati terpaksa. Jika bersedekah dilakukan dengan hati yang terpaksa, tentu saja sedekahnya tidak akan diterima. Tapi jika sedekah itu sedekah wajib seperti zakat, maka kewajibannya akan gugur. Karena itu Rasulullah SAW dalam riwayat lain mengenai membayar zakat dalam beberapa tempat bersabda, zakat diberikan dengan senang hati. Dalam kitab At-Targhib. Dalam riwayat Abu Daud dan yang lain disebutkan bahwa zakat hendaknya ditunaikan dengan senang hati agar di samping kewajibannya tertunaikan juga memperoleh pahala dan balasan. Dalam riwayat Sunan Abu Daud disebutkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunaikannya dengan niat mencari pahala, ia akan dapat pahala. Dan barang siapa tidak menunaikannya, kami akan selalu mengambil darinya. Dalam riwayat disebutkan juga akan didenda, yakni kalau tidak menunaikan zakat, maka akan dikenakan denda juga. Ja'far bin Muhammad berkata bahwa ia mendatangi Amirul Mukminin Abu Ja'far Mansur. Pada waktu itu di sana ada salah seorang anak dari Zubair radhiyallahu anhu yang mengajukan suatu keperluan kepada Mansur. Maka Mansur menyuruh pelayannya untuk memberikan apa yang dimintanya itu. Akan tetapi menurut anak Zubair radhiyallahu anhu, karena jumlahnya sedikit, maka ia mengadukan hal itu. Ketika mendengar pengaduannya tersebut, Mansur pun marah. Ja'far radhiyallahu anhu berkata, telah sampai kepada saya melalui ayah dan kakek saya bahwa Rasulullah SAW bersabda, pemberian yang dilakukan dengan senang hati, di dalamnya terdapat keberkahan bagi yang memberi dan yang diberi. Pemberian yang dilakukan dengan senang hati, di dalamnya terdapat keberkahan bagi yang memberi dan yang diberi. Begitu mendengar hadis itu, Mansur berkata, demi Allah, pada waktu memberi saya merasa tidak senang, tetapi setelah mendengar hadis tersebut, tumbuhlah dalam hatiku perasaan senang. Setelah itu, Ja'far sambil mendatangi putra Zubair berkata, telah sampai kepada saya melalui ayah dan kakek saya bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menganggap sedikit rezeki yang sedikit, Allah SWT akan mengharamkannya dari rezeki yang banyak. Putra Zubair berkata, demi Allah, menurutku pemberian itu tadinya sedikit,
Setelah mendengar hadis tersebut darimu, saya menganggap bahwa pemberian itu banyak. Sufyan bin Uyainah yang meriwayatkan kisah tersebut berkata, saya bertanya kepada putra Zubair, berapa jumlah pemberian yang telah diberikan oleh Mansur kepadamu? Ia menjawab, pada waktu itu sangat sedikit. Tetapi setelah sampai kepada saya, Allah SWT memberikan keberkahan dan kemanfaatan di dalamnya, sehingga mencapai 50.000. Sufyan berkata bahwa orang-orang ini ditujukan kepada Ahlul Bait, Ja'far dan guru-gurunya adalah seperti hujan. Kemanapun mereka datang, yang mereka berikan adalah kemanfaatan. Dalam kitab Kanzul Ummal. Demikianlah Ja'far radhiyallahu anhu membacakan 2 hadis kepada Mansur dan putra Zubair, sehingga keduanya merasa senang, yaitu satu senang memberi dan satu lagi senang menerimanya. Seperti itulah keadaan orang-orang soleh yang terdahulu. Mereka selalu memberi manfaat dunia ataupun rohani. Hal seperti inilah yang hendaknya ditiru dari para raja pada zaman itu, yakni meskipun dia seorang raja, jika mendengar hadis dari Nabi SAW, ia akan bersikap tunduk dan patuh. Demikianlah keadaan pada waktu itu. Selanjutnya dalam ayat itu disebutkan bahwa keluarga, anak dan harta adalah penyebab azab di dunia. Telah jelas bahwa harta benda itu menyebabkan kesusahan dan penderitaan. Kadang-kadang anaknya sakit, kadang-kadang ditimpa musibah, terkadang mengalami kesusahan dan penyesalan karena kematian anak atau istri. Dan perkara-perkara seperti itu juga menimpa orang-orang Islam. Akan tetapi bagi orang Islam, setiap penderitaan yang menimpa mereka di dunia ini merupakan sebab untuk mendapatkan pahala di akhirat. Karena hal itu tidak lagi dianggap sebagai penderitaan tetapi kesenangan. Sebagai balasannya, ia akan mendapat pahala yang lebih banyak. Dan orang yang tidak mendapat balasan yang baik atas musibah-musibah ini di akhirat, maka musibah ini adalah azab bagi mereka di dunia, bukan sebagai kesenangan. Ibnu Zaid rahimahullah berkata, yang dimaksud harta benda dan anak-anak menyiksa orang kafir dalam kehidupan dunia adalah musibah-musibah yang menimpa mereka disebabkan oleh harta dan anak-anak mereka. Karena musibah-musibah ini merupakan azab bagi mereka. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, musibah ini merupakan perkara yang ada pahala di dalamnya. Dakwah dan tabligh. Hadis-hadis Nabi dan dakwah dan tabligh. Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innama ana muballighun wallahu yahdi wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Jadi Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang penyampai, Allah lah yang memberi petunjuk, dan aku hanyalah seorang yang membagi, Allah lah yang memberi. Tabrani Majma'us Shaghir. Jadi Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang penyampai, Allah lah yang memberi petunjuk, dan aku hanyalah orang yang membagi, dialah yang memberi. Hadis riwayat Tabrani Jami' As-Shaghir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, li'ammihi qul la ilaha illallah ashhadu laka biha yaumal qiyamah qala laula an tu'azzirani quraisyun yaqulun innama hamalahu ala dhalikal jaza' la aqarartu biha 'ainak fa anzalallahu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat. Ia berkata, seandainya bukan karena khawatir diejek orang-orang Quraisy dengan mengatakan sesungguhnya yang menyebabkan ia bersyahadat ialah rasa putus asanya, pasti aku akan membuatmu senang dengan mengucapkan kalimat tersebut.
Lalu Allah SWT menurunkan ayat, sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada yang kamu cintai. Kamu tak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa orang yang dikehendakinya. Al-Qasas ayat 56. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata bahwa pamannya kata kepada pamannya, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat. Ia berkata, seandainya bukan karena khawatir diejek orang-orang Quraisy dengan mengatakan sesungguhnya yang menyebabkan ia bersyahadat ialah rasa putus asanya, pasti aku akan membuatmu senang dengan mengucapkan kalimat tersebut. Lalu Allah SWT menurunkan, sesungguhnya kamu tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Al-Qasas ayat 56. Hadis riwayat Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Abu Bakrin radhiyallahu yuridu Rasulullah SAW wa kana lahu sadiqan fil jahiliyah falaqiyah faqala ya Abul Qasim fukitta min majalis qaumika wattahamuka bil aibi li abaiha wa ummahatiha faqala Rasulullah SAW inni Rasulullah ad'uka ila Allah. Falamma faragha min kalamihi aslama Abu Bakrin fantalaqa Rasulullah SAW wa ma bainal akhshabain ahadun aktsara suron minhu bil Islam Abi Bakrin wa madha Abu Bakrin li Utsman ibn Affan wa Talhah bin Ubaid wa Zubair ibn al-Awwam wa Sa'd bin Abi Waqqas fa aslamu thumma ja'a al-ghad bi Utsman ibn Mad'un wa Abi Ubaidah al-Harrad wa Abdur Rahman ibn Auf wa Abi Salamah ibn Abdil Asad wal Arqam ibni Abil Arqam fa aslamu. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar untuk menemui Rasulullah SAW. Dia adalah sahabat Rasulullah SAW pada masa jahiliyah. Ia pun bertemu dengannya. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Abul Qasim, engkau telah menghilang dari majelis-majelis kaummu. Mereka menuduhmu telah mencela nenek moyang mereka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku ini seorang utusan Allah. Aku menyerumu kepada Allah. Setelah beliau selesai berbicara, Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam. Maka beliau pergi meninggalkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan tidak ada seorang pun di antara dua gunung di Mekah yang lebih berbahagia daripada beliau dengan Islamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar pun pergi menemui Utsman bin Affan, Talha bin Ubaid, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Lalu mereka masuk Islam. Keesokan harinya Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa Utsman bin Maz'un, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdil Asad dan Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhum. Mereka pun masuk Islam. Orang yang pertama masuk Islam. Misalnya mulai apa kita baca kita dengar. Jadi ayat yang awal menyampaikan, Allahumma alhimna marasida umurina wa'izna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Di rumah ada taklim? 2 orang ya. Laporan